Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratiwi, kelas IF 403 dari Prodi PCC Informatika. Saya akan menjelaskan UAS Komunikasi Data yang diampu oleh dosen Bapak Agung Riyadi Eskom Enkom. Daftar isi materi yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada data link control, yang kedua ada multiplexing, yang ketiga switching network, yang keempat paket switching, yang kelima asynchronous transfer mode atau ATM, yang keenam ATM dan frame relay, yang ketujuh teknik transmisi, yang kedelapan membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Data link control, yang pertama yaitu flow control atau pengendalian aliran data, di mana ini dapat mencegah kelebihan data yang dikirim ke penerima agar tidak terjadi buffer overload. Yang kedua, mengelola kecepatan transmisi agar tidak melampaui kemampuan penerima. Lalu yang B, error control atau pengendalian kesalahan. Ini mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data menggunakan period parity bit, yaitu deteksi kesalahan sederhana atau genap dan ganjil. Yaitu ada lagi CRC atau cyclic redundancy check, yaitu deteksi kesalahan menggunakan algoritma pembagian biner. Kemudian C, metode transmisi frame. Komponen dasar dari komunikasi data secara lengkap ada beberapa. Yang pertama yaitu sumber atau source, yaitu menghasilkan data yang akan dikirim, contohnya komputer dan sensor. Lalu ada transmitter atau pengirim, yaitu mengubah data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan, contohnya modem. Lalu ada lagi media transmisi atau transmission medium, yaitu geofisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data, contohnya kabel UTP, serat optik, dan gelombang radio. Lalu ada receiver atau penerima, yaitu menerima sinyal dari media transmisi dan mengubah kembali ke bentuk data. Lalu masih dalam materi data link control, ada destination atau tujuan, yaitu tempat akhir data, contohnya komputer tujuan, printer, dan server. Di mana ada stop and wait, yaitu mengirim satu frame lalu mendukung ACK sebelum mengirim frame berikutnya, cocok untuk frame besar namun kurang efisien. Yang kedua, sliding window, yaitu ada beberapa frame dapat dikirim menjadi penerima ACK. Receiver memberitahu frame yang diharapkan berikutnya. Yang D, fragmentasi, yaitu data besar dibagi menjadi frame kecil untuk efisiensi dan pengelolaan error. Yang E ada ARQ atau Automatic Repeat Request, di mana teknik pengulangan otomatis stop and wait ARQ, go back end jika satu frame rusak, maka semua frame setelahnya dikirim ulang. Selective reject, hanya frame yang salah yang dikirim ulang. Kemudian yang F ada HDLC atau High Level Data Link Control, merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan data secara andal antara dua titik dalam jaringan. Protokol ini bekerja pada layer 2 atau data link layer dalam model OSI atau Open System Interconnection. Fungsi utama HDLC ada beberapa. Yang pertama, menjamin keandalan komunikasi dengan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan selama pengiriman data. Yang kedua, mengatur sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, mengatur aliran data sehingga tidak terjadi tabrakan atau kehilangan data. Kemudian ada karakteristik HDLC, yaitu yang pertama berbasis bit oriented protokol HDLC menggunakan struktur berbasis bit, bukan karakter. Hal ini membuatnya lebih efisien dalam transmisi data biner. Mendukung mode operasi berbeda, yaitu yang pertama normal response mode atau NRM dengan hubungan master slave biasanya digunakan dalam koneksi point to multipoint. Yang kedua ada asynchronous response mode atau ARM. Slave dapat mengirim data tanpa menunggu instruksi master. Yang ketiga ada asynchronous dalam mode atau ABM, koneksi point to point di mana kedua pihak setara. Kemudian di struktur frame, HDLC menggunakan frame untuk mengemas data yang ditransmisikan. Tiap frame terdiri dari ada flag, penanda awal atau akhir frame, biasanya dengan kode 01111110, kemudian ada address,
menunjukkan tujuan frame, ada kontrol, mengatur komunikasi ACK, MAK, dan lain. Kemudian ada informasi, data yang dikirim, kemudian ada FCS atau frame check sequence untuk pemeriksaan kesalahan. Kemudian kelebihan HDLC ada 3, yaitu yang pertama sangat efisien dalam komunikasi sinkron, kedua mendukung deteksi dan koreksi kesalahan, yang ketiga cocok untuk koneksi point to point dan multi point. Kemudian penggunaan HDLC. Dalam komunikasi WAN atau Wide Area Network seperti koneksi serial pada router, diadopsi sebagai dasar berbagai protokol lainnya seperti LAPD pada protokol X.25 dan PPPP atau Point-to-Point Protocol yang digunakan di internet. Kemudian di materi multiplexing ada AFDM, Frequency Division Multiplexing, bandwidth yang bisa digunakan dari suatu media melebihi bandwidth yang diperlukan dari suatu channel. Sinyal dimodulasi pada frekuensi berbeda dan dipisahkan oleh quad band, contohnya radio dan siaran. Lalu yang kedua ada framing dan pulse stuffing, di mana framing menggunakan bit control untuk sinkronisasi dan pulse stuffing menyesuaikan kecepatan dan dengan menyisipkan bit dummy. Yang C, ISDN, yaitu interface jaringan digital dengan channel B dan D, yaitu ada basic ISDN di mana 2B plus 1D sama dengan 144 kbps dan primary ISDN 23B plus 1D atau 30B plus 1D. Kemudian ada D, TDM atau Time Division Multiplexing, yaitu yang pertama ada slot waktu tetap diberikan ke setiap sinyal, yang kedua versi vertical TDM mengalokasikan slot dinamis berdasarkan permintaan, yang ketiga tidak ada header dan tiler, yang keempat ada data link control protokol tidak diperlukan, yang kelima ada data rate dari jalur yang dimultiplexkan, yang keenam ada jika satu channel receiver tidak dapat menerima data, yang lain harus dilanjut. Ketujuh ada search yang sesuai harus di coin sheet. Dan kalau terakhir ada hal ini akan menghasilkan empty slot. Kemudian ada Ethernet atau STH, di mana standar transmisi optik sinkron dengan kecepatan tinggi yaitu STS1 atau 51.84 Mbps dan STM1 yaitu 155.52 Mbps, dan yang F ada KDSL di mana menggunakan twisted pair dan SDM atau Edge Constellation, dan DMT Discrete Multi-One membagi sinyal menjadi banyak subchannel. Kemudian di materi switching network ada yang pertama A, jenis switching ada dua yaitu circuit switching, jalur khusus antar dua titik cocok untuk telepon, dan paket switching data dibagi menjadi paket kecil dan dikirim via jalur berbeda. Yang B, teknik switching ada dua yaitu speech division di mana cost per matrix dan time division di mana TDM the switching. Lalu yang C ada routing yaitu statis atau dinamis dengan alternate route. Lalu yang D signaling terdapat dua macam yaitu in channel dan common channel signaling, dan kontrol signaling mengatur sinyal bering, nomor yang ditekan, status jaringan. Lalu di materi paket switching ada A, operasi data dasar di mana data dibagi menjadi paket dan store and forward di setiap node. Lalu yang B, jenis switching terdapat dua macam yaitu datagram setiap paket berdiri sendiri dan virtual circuit yaitu jalur logis dibentuk sebelum pengiriman. Yang C ada routing dan strategis di mana fixed flooding random adaptive routing kemudian digunakan dalam ARPANET atau generasi 1-3. Dan D ada protokol X.25 di mana protokol standar jaringan paket yang mendukung virtual circuit terdiri dari lapisan fisik link atau LAPB dan paket. Lalu di materi Asynchronous Transfer Mode atau ATM, itu yang pertama A, ATM Overview, di mana transfer data dalam sel tetap 53 byte 5 header plus 48 payload. Lalu menggunakan Virtual Channel Connection atau VLC atau VCC dan Virtual Path Connection atau VPC. Lalu yang ada arsitekturnya yaitu User Plane, Control Plane, Management Plane, dan yang C Generalized Flow Control atau GFC, di mana mengatur aliran data di sisi user network. Dan yang D ada layanan ATM, CBR, RT-VBR, NRT-VBR, ABR, UBR jika dalam aplikasi terdapat video, suara, data, IP, dan LAN emulation.
Kemudian di materi ATM dan frame relay, yang A yaitu Adoption Layer atau ALL, mendukung berbagai protokol yaitu voice, IP, dan multimedia, dan jenis AAL yaitu tipe 1 CBR, 2 CBR, 3 per 4 message atau stream, dan 5 simplified. Kemudian yang B frame relay, di mana ringan dibandingkan X.25 tanpa L control antara node. Kemudian yang C protokol terdapat dua cara yaitu control panel di LAPD di Q921 dan user plane di LAPF di Q922. Kemudian di materi teknik transmisi, yang pertama A, perbedaannya antara paralel dan serial transmission, yaitu yang pertama paralel, itu lebih cepat, mahal untuk jarak pendek. Tetapi di serial ini lambat, tetapi dia murah untuk jarak jauh. Yang B, perbedaan antara asinkronus dan sinkronus. Asinkronus ini memiliki karakter per karakter, menggunakan start atau stop party bit, sedangkan sinkronus block data perlu printable dan postable dan tapi lebih efisien. Keunggulan komunikasi digital, koreksi error, enkripsi mudah, dan sinyal stabil. Kemudian di sini saya memberikan contoh skenario yang sederhana yang memiliki objek sebagai berikut, yaitu satu server, satu switch atau hub, dan satu PC atau laptop pengakses. Kemudian ini cara installnya. Yang pertama, masukkan satu server, klik di end device di bagian kategori bawah. Di gambar layar monitor akan muncul berbagai perangkat seperti PC, laptop, server, dan printer. Kemudian pilih server, lalu klik dan seret ke area workspace dan lepaskan di alokasi yang kamu inginkan. Kemudian server ini berfungsi sebagai pengirim atau penerima data dan bisa digunakan untuk layanan HTTP, FTP, dan DHCP dan lain-lain. Kemudian tambahkan satu PC, sama caranya itu di end device. Kita pilih PC, biasanya ikonnya itu komputer dengan nama PC script PT. Kemudian diklik dan seret diletakkan di workspace. PC ini digunakan sebagai klien pengakses server, dapat melakukan ping, FTP, dan browsing simulasi. Kemudian tambahkan satu switch, sama caranya. Klik pada switch-nya, lalu di-drag ke bagian workspace. Pilih switch dengan tipe standar misalnya 2960. Nah, switch ini digunakan sebagai penghubung perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Tipe 2960 mendukung banyak port fast Ethernet yang umum digunakan. Kemudian hubungkan setiap objeknya dengan langkah sebagai berikut. Klik connection di bagian bawah, pilih kabel copper structure, biasanya warnanya orange hijau dan namanya akan muncul saat diarahkan ke cursor. Hubungkan antara server ke switch, klik pada kabel copper structure, lalu klik perangkat server, kemudian pilih port fast Ethernet 0 dan klik perangkat switch-nya itu di port fast Ethernet 0 dan 1. Artinya server akan mengirim atau menerima data lewat port fast Ethernet 0 dan masuk ke port switch di fast Ethernet 0 garing 1. Lalu hubungkan PC ke switch ini, makanya sama, klik lagi pada kabel copper structure, lalu klik perangkat PC, kemudian pilih port fast Ethernet 0, dan langkahnya yang terakhir pilih perangkat switch, kemudian pilih masukkan lagi port fast Ethernet 0 garing 2. Kemudian PC yang terhubung ke switch dan siapkan berkomunikasi dengan server. Ini caranya. Kabel akan muncul di layar menghubung perangkat. Ujung kabel akan menampilkan lampu hijau setelah IP diatur. Tidak ada tanda silang. Nah, ini merupakan tampilannya. Lalu cara setting IP di setiap device-nya itu agar device ini bisa saling berkomunikasi dalam satu jaringan, mereka harus berada dalam akses IP yang sama atau subnet mesh yang sama. Langkah pertama yaitu klik server atau PC yang ada di workspace, kemudian masukkan ke tab desktop dan pilih nama IP konfigurasi. Kemudian ini klik pada server, tab desktop, dan pilih IP configuration. Kita atur IP address-nya di sini yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya itu
255.255.255 dan titik 6. Lalu lakukan dengan langkah yang sama, tetapi ini di PC. Di sini hanya dibedakan di IP address-nya, kita menggunakan 192.168.10 dan titik 2. Lalu kita tes PIN-nya. Kita pilih di konfigurasi, klik PC, lalu klik tab desktop, pilih command prompt, kemudian ketikkan PIN di 192.168.10.2, di mana dari PC ke server harus muncul request from, bukan request timeout. Nah, ini cara menambahkan paket NDU-nya. Masuk ke simulasi mode. Di bagian kanan bawah, Cisco Packet Tracer, klik tab Simulation. Mode ini memungkinkan kamu melihat alur perjalanan data secara bertahap dan detail. Layar akan menampilkan event list dan tombol kontrol simulasi. Tambahkan paket NPU di toolbar sebelah kanan, klik icon amplop atau surat yang bertuliskan add simbol PDU. Ini adalah fitur untuk mengirim paket data standar antar perangkat. Lalu yang C, klik perangkat untuk kirim paket. Yang pertama dari server ke PC, klik server, lalu klik PC, maka akan muncul amplop dan jalur panah dari server ke PC. Yang kedua dari PC ke server, yaitu klik lagi icon PC ke server, add simbol PDU, klik PC, lalu klik server. Akan muncul amplop kedua ke arah sebaliknya. Jika amplop benar, amplop paket akan muncul di layar dan masuk ke event list di sisi kiri bawah. Kemudian jalankan simulasi, klik tombol play-nya. Di bagian bawah, kamu akan melihat amplop bergerak melewati switch menuju server tujuan. Lihat status pengiriman paket, perhatikan kolom event list dan amplop di layar. Jika koneksi dan IP sudah benar, status akan muncul sebagai successful, berhasil, dan jalur paket ditandai dengan warna hijau. Jika gagal, akan muncul silang atau perlu cek koneksi atau IP. Berikut contohnya dalam simulasi seperti ini. Nah, di sini kita juga menggunakan layar OSI, di mana seperti yang kita ketahui ada 7 layar OSI dengan penamaannya itu yang pertama ada fisikal, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam presentation, yang ketujuh application, di mana masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kemudian berdasarkan tanggapan opsi layar dari perangkat switch, hanya layar 1 dan layar 2 yang aktif. Hal ini sesuai dengan fungsi dasar switch dalam jaringan yang bekerja pada data link layar atau layar 2. Switch hanya membaca alamat MAC dalam frame dan meneruskan paket ke port yang sesuai dengan MAC address table. Lalu di layar di atasnya, layar 3 sampai layar 7 tidak diproses oleh switch karena switch bukan perangkat jaringan layar 3 seperti router. Selain itu, kemungkinan tambahan penyebab adalah karena di sisi server belum tersedia layanan atau protokol yang aktif di layar 3 ke atas, misalnya layanan ICMP untuk ping, HTTP, dan FTP. Kemudian akibatnya, meskipun koneksi fisik dan data link berjalan normal, proses berkomunikasi tidak berlanjut karena tidak ada protokol pada aplikasi layar yang menangani permintaan data. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa konfigurasi IP sudah benar dan layanan jaringan di server telah diaktifkan sesuai dengan skenario yang diuji. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Cisco Tracer memudahkan simulasi jaringan tanpa perangkat fisik. Lalu konfigurasi IP dalam satu kelas jaringan memungkinkan komunikasi antar perangkat, dan simulasi perangkat data dapat diobservasi melalui visual OSI lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.